Gereja adalah tubuh Kristus, dan setiap anggota dari tubuh itu, mereka semuanya berada dalam satu kepala, yaitu Kristus. Itu artinya anggota-anggota tubuh itu beriring seirama, bekerja sama, dan seluruh anggota tubuh itu mengalami pertumbuhan yang sama, dan mengalami juga kerjasama yang baik, kesahtian. Karena itu Alkitab katakan bahwa murid-murid Yesus itu hidup dalam kesatuan. Karena gereja adalah tubuh dan kepala gereja itu adalah Kristus. Pertanyaannya sekarang, apa betul saat ini gereja masih hadir sebagai tubuh Kristus? Jika kita melihat, memperhatikan, kita bicara konteks Indonesia saja, banyak gereja-gereja besar berdiri, tetapi yang datang adalah pendatang-pendatang. Antara mereka tidak saling kenal, bahkan hidup mereka juga tidak saling kenal. Artinya rumah mereka tidak saling kenal, kemudian juga apakah hidup mereka menampilkan kehidupan Kristus, mereka juga tidak tahu. Apalagi kemudian ya gereja-gereja di metropolitan ini yang tak ubahnya hanya menjadi ajang kumpul-kumpul orang dari berbagai tempat ya yang mengatakan dirinya sebagai seorang Kristen. Tapi mereka juga tidak tidak memiliki hubungan yang baik atau sama. Ya kecuali mungkin pengajelisnya atau pengurus majelisnya atau orang-orang tertentu. Dan mereka juga pada umumnya adalah orang-orang yang bisa berpindah gereja mana saja. Tapi itu tidak masalah, memang gereja kan universal. Gereja mau pindah kemana saja bisa. Tapi persoalannya adalah ketika mereka mau berjemaat, mereka harus pindah ya, apa namanya, pindah dari anggota gereja tertentu. Tapi apa menjadi jaminan bahwa mereka akan diurus, akan bertumbuh menjadi anggota-anggota tubuh Kristus yang lainnya, atau seperti anggota-anggota tubuh yang lain dapat bertumbuh bersama. Dan bangunan gerejanya besar, kemudian ketika menjadi besar, gereja dipusingkan dengan menggaji pendeta. Nah, dan kemudian jemaatnya terbengkelai. Aksi untuk mendapatkan anggota jemaat baru lebih banyak kepada perpindahan dan yang ada saja tidak terurus kebanyakan. Dan bagaimana pendatang baru itu? Pertanyaannya, apakah memang betul gereja adalah tubuh Kristus? Yang menariknya lagi adalah perpindahan gereja itu menimbulkan pertentangan-pertentangan. Maka itu kalau kita lihat, orang sangat susah untuk bergereja di tempat-tempat yang berbeda. Artinya adalah, ya kenapa kalau gereja itu ada tubuh Kristus dan semua bangunan gereja itu dipersediakan untuk semua orang Kristen bisa beribadah, kenapa tempat-tempat ibadah itu menjadi tertutup untuk anggota-anggota gereja tertentu? Ya walaupun mungkin tidak sangat tertulis, paling tidak ketika dikatakan bahwa mereka bisa ya menjadi warga gereja tersebut dengan pindah ke anggota gereja. Memang ada yang namanya gereja PAUK ya, Persekutuan Okumene Umat Kristen. Di sana ya mereka tetap bergereja memang, tapi mereka kan tidak punya sinode begitu. Dan kemudian mereka berasal dari berbagai sinode dan kemudian berada di dalam gereja PAUK tersebut. Dan kemudian ya ini memang apa namanya pengelolaan juga sama sebenarnya seperti gereja-gereja denominasi lainnya. Walaupun tidak punya sinode karena mereka atau PAUK itu berada di bawah pembinaan PGI, Persatuan Gereja-Gereja Indonesia. Kemudian saya ingin melihat lagi lebih jauh. Coba lihatlah gereja-gereja yang berada di daerah Kristen itu sendiri. Pertanyaan saya adalah, apakah betul kehidupan masyarakat Kristen itu menjadi lebih baik dengan hadirnya gedung-gedung gereja yang megah? Ya. Ini menjadi pertanyaan. Seharusnya kan kalau gereja itu adalah tubuh Kristus, maka jemaat itu anggota-anggota tubuh Kristus dengan kesatu kepala. Seharusnya gereja itu bukan hanya bertumbuh dari bangunan gerejanya, kepengurusan gerejanya, tapi yang lebih penting lagi adalah mensejahterakan masyarakat. Jadi bagaimana gereja berperan dengan pengangguran? Bagaimana gereja berperan dalam mensejahterakan masyarakat?
Bagaimana gereja berperan dalam, ya, mengatasi busuk lapar misalnya, kekurangan gizi gitu. Bukankah anggota-anggota gereja itu adalah bergaul dalam sebuah keluarga gereja? Ya, dan harusnya kan mereka terpelihara, terjaga. Tapi mengapa di negara Kristen, ya, pendidikannya banyak yang tidak maju? Saya banyak mengunjungi, ya, gereja-gereja yang bangunannya cukup baik, ya, tetapi di sana, ya, umatnya sendiri tidak bisa diberdayakan. Bahkan ada pendeta yang diutus di sana, pendetanya juga tidak bisa hidup dari kebutuhan jemaatnya sendiri. Karena memang, ya, kegiatan gereja sama sekali hampir tidak ada hubungannya dengan kegiatan anggota jemaat. Jadi yang dikerjakan di gereja itu, ya, hanya semacam dalam tanda kutip yang disebut pembinaan rohani, mungkin begitu. Tapi tidak berhubungan dengan bagaimana kesejahteraan masyarakat, kesejahteraan warga gereja itu bertumbuh. Itulah sebabnya kita banyak menjumpai di daerah-daerah yang menamakan dirinya Kristen. Itu banyak di sana, orang-orang yang tidak berpendidikan, banyak di sana juga masyarakat-masyarakat miskin, gitu. Dan mereka juga berada di dalam wilayah-wilayah gereja dengan lembaga yang besar. Nah, pertanyaan saya adalah, di mana konsep tubuh Kristus itu sendiri? Apakah bisa warga gereja itu dalam sebuah jemaat membiarkan, ya, anggota-anggota gereja yang terus miskin dan kemudian tidak bisa menikmati pembinaan-pembinaan rohani yang baik? Pertanyaan sekarang adalah, siapa yang bisa menikmati pembinaan-pembinaan rohani di gereja? Tentunya mereka-mereka yang sejahtera. Kenapa pembinaan-pembinaan rohani juga kemudian dikaitkan dengan integrasi kehidupan sosial masyarakat itu juga tidak menyentuh masyarakat-masyarakat miskin? Kalau gereja memang berperan di negeri ini, maka gereja pastinya akan terlibat aktif untuk mengurangi jumlah orang miskin. Tapi bukankah di dalam gereja sendiri, gap antara yang kaya dan miskin itu kelihatan? Mereka yang aktif di gereja, melayani gereja, majelis gereja adalah orang-orang yang beruang. Jadi mereka-mereka yang miskin, oh, mungkin cukup menjadi pendoa-pendoa saja di rumah saja. Nah, itu mereka dianggap aktif itu. Oh, ini kan pekerjaan yang besar. Sama pekerjaannya. Pertanyaan saya adalah, di mana fungsi-fungsi anggota tubuh itu yang bisa terpelihara dengan baik? Dan kemudian juga, sekali lagi, apa betul yang disebut dengan sebuah kesejahteraan individu, komunitas itu bisa terjadi dalam kehidupan warga gereja? Ya, secara khusus di daerah-daerah yang, ya, dikatakan tertinggal, ya. Tapi menariknya gedung-gedung gereja bagus. Saya banyak menjumpai juga di daerah-daerah Kristen sana itu, ya, ya, juga memiliki gedung-gedung yang bagus, sampai saya katakan tadi, pendetanya, ya, tidak mengurusi gerejanya, dia mencari pekerjaan lain, kerjaan sampingan. Ya, karena memang kenapa? Ya, coba bayangkan misalnya di daerah, masyarakat itu bekerja, ya, dari pagi hari Senin sampai Sabtu, kemudian hari Minggu. Nah, pendetanya di mana? Pendetanya berada di gereja, punya gereja, atau kenapa mereka tidak terlibat dalam sebuah pengembangan ke pekerjaan jemaat, kehidupan jemaat, kesejahteraan jemaat? Kenapa mereka tidak terlibat? Pendidikan anggota jemaat, kenapa mereka tidak terlibat? Harusnya kan kalau memang gereja itu menjadi tempat di mana setiap anggota tubuh bertumbuh secara rohani, berarti komitmen kepada Tuhan dan kepada sesama, berarti juga punya komitmen untuk kesejahteraan bersama, punya komitmen juga untuk memajukan pendidikan masyarakat yang ada. Dan juga, ya, ibadah individu dan komunitas itu bukan sekadar mereka hadir di gereja membuat sebuah perayaan-perayaan ibadah, tapi juga ibadah itu kan adalah juga dedikasi kepada Allah. Dedikasi kepada Allah juga berarti kan memberkati sesama. Jadi bukan hanya sebuah sekadar ritual, tapi harus diwujud nyatakan dalam sebuah kehidupan yang memang betul-betul mewujud dalam sebuah tubuh Kristus. Mari setelah yang mendengarkan video saya ini, coba jelaskan, betulkah gereja itu ada tubuh Kristus di negeri ini? Kalau dalam perspektif Alkitab jelas gereja adalah tubuh Kristus. Tapi pertanyaannya adalah, apa betul itu disanakan oleh kita semuanya?
Dan kalau kita belum melaksanakan, apa yang perlu kita kerjakan untuk mengadakan pembaruan-pembaruan gereja ini? Kita selalu bicara tentang negara, ya, kita mengeluh tentang negara, ya memang kita anggota jemaat, tapi jangan lupa masyarakat Kristen pada waktu lampau itu tidak mendapat dukungan negara. Tapi masyarakat Kristen pada waktu lampau sebagai komunitas misioner memajukan bangsa dan negara. Maka di Indonesia ini, kalau gereja sebagai tubuh Kristus, sebagai komunitas misioner, maka harusnya gereja memberikan dampak, membangun kesejahteraan masyarakat, pendidikan yang baik, segala hal yang menjadi hak-hak asasi daripada manusia, harusnya menjadi perhatian gereja. Karena itu hak yang diberikan Tuhan. Dan kalau demikian, maka mestinya bergereja bukan sekadar datang hari Minggu, bernyanyi, memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, tapi bergereja juga menerapkan firman Tuhan dalam hidup sehari-hari, kemudian menimbulkan dampak yang luar biasa bagi masyarakat di mana kekristenan ada di sana.